kabar? Selamat pagi, senang sekali hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di hari Kamis yang kata orang manis ini ya. Seperti biasa kalau misalkan sudah jam 6 pagi itu artinya saya mau ngasih informasi kepada Anda seputar masalah kesehatan. Nanti ya segmen kedua Anda boleh tanya sama kami. Nomor teleponnya untuk operator kami ada 2, jadi boleh pilih salah satu. Pemirsa di rumah pernah nggak sih mengalami yang namanya berak berdarah? Tapi kalau dari kata-katanya itu kayaknya serem ya. Anda mungkin yang belum pernah itu membayangkan, wah nanti jangan-jangan warnanya merah seperti segar ya, atau merah yang darah gitu. Ternyata bukan. Jadi ketika saya itu waktu pas tahu tema kita pagi hari ini, itu saya sempat browsing nih di sosial media sama di internet. Ternyata kalau kita itu mengalami berak darah, penyebabnya macam-macam. Dan warnanya bukan merah, tapi warnanya gelap, hitam, dan juga pekat. Biasanya itu dialami ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada juga nih yang sudah dewasa. Hari ini tema kita adalah apa sih penyebab berak berdarah dan itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Bersama saya ada Dr. Mami yang sudah jauh-jauh datang nih ke studio untuk ngobrol sama kita semuanya. Pagi Dr. Mami. Selamat pagi. Sehat dok? Alhamdulillah. Mantap ya. Dr. Mami ini merupakan salah satu tim dokter dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Jadi mungkin buat Anda yang nanti ketika pas mau bertanya ternyata nggak kebagian nih untuk dijawab, Anda boleh mampir saja ke tempat prakteknya dari Dr. Mami. Nanti akan dibantu sama beliau. Dokter, tema kita hari ini adalah mengenal berak berdarah. Kenapa dan apa penyebabnya? Saya mau tanya sebentar aja sebelum ke topik yang utama. Dokter, sering nggak sih berak berdarah ini? Atau sebenarnya jarang masalah ini? Oke, baik. Berak darah, buang air besar bercampur darah atau berak darah itu rasanya cukup sering. Cukup sering dan orang biasanya akan merasa ketakutan ya karena keluar darah di klosetnya. Demikian, cukup sering. Sebenarnya sering mungkin tapi karena orang-orang mungkin nggak sadar atau nggak perhatikan gitu, gimana dok? Iya. Biasanya orang itu karena anggapan awam, yang awam itu kalau berak darah itu kan umumnya ambeien atau wasir atau hemoroid. Nah kadang-kadang menjadi tidak perhatian, dibiarkan. Padahal sebetulnya masih banyak sekali penyebab dari berak darah itu apa tadi. Demikian. Oke, baik dokter. Tapi gini ya, banyak sekali saya nggak ngerti nih. Saya mau meluruskan. Apakah ini hoax atau ini beneran? Kalau kita lihat nih di sosial media, di internet, yang namanya berak darah itu katanya dokter, warnanya itu nggak selalu merah. Katanya tuh malah ada yang justru nggak warna merah, tapi warnanya hitam pekat. Nah terkadang orang-orang tuh malah justru salah arti ketika misalkan ya dokter ya, ketika buang air besar lalu sesekali nih ngecek gitu. Terus kemudian warnanya hitam, dianggapnya oh biasa gitu. Padahal itu sebenarnya salah satu berak darah. Benar atau salah dokter Mami? Betul. Jadi intinya begini ya. Berak darah itu kan terjadi karena gangguan kontinuitas dari selaput dalam saluran cerna itu. Nah, saluran cerna kita itu kan panjang, mulai dari lambung, atau mungkin dari namanya esofagus, saluran cerna atas ini, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus atau dubur. Ya. Nah, kalau yang perdarahan itu di daerah atas, di daerah lambung, maka yang keluar itu nanti di lewat feses itu warnanya hitam, kayak petis gitu, kayak kopi, ya, karena bercampur dengan namanya asam lambung tadi itu. Tapi kalau yang penyebabnya itu di daerah bawah, di daerah usus besar, maka yang keluar itu adalah merah segar, warna segar demikian. Jadi dengan memperhatikan warna beraknya tadi itu bisa memperkirakan, oh kira-kira berdarahnya di daerah lambung, atau yang bawah ya, atau di daerah usus besar atau yang bawah. Kira-kira demikian. Jadi sebenarnya ini pesan di rumah ya, ada baiknya kalau Anda itu
mungkin ya pas lagi sesi buang air besar, sesekali itu dicek ya dokter Mami ya. Betul. Jangan ketika Anda ngerasa udah enak, udah lega, lalu Anda pencet tombol flushingnya aja itu kan. Kayak misalkan gini, ketika Anda buang air kecil, itu kan pasti dilihat nih, kira-kira warnanya seperti apa. Kalau yang warnanya kayak teh, berarti Anda kurang sehat atau kurang minum misalkan, atau ada penyakit yang lain. Tapi ketika warna air kencing Anda itu mungkin warnanya kuning jernih atau yang terang, itu kan katanya lebih baik. Betul dok ya? Betul. Jadi kan kadang kan dilihat nih, tapi kan kalau buang air besar kan jarang orang ngelihat. Nah sebenarnya sesekali itu Anda juga kudu perhatikan demi kebaikan Anda sendiri nih. Dikasih tahu sama dokter Mami, kalau misalkan warnanya gelap, pekat, hitam seperti petis atau kopi, itu pendarahannya terjadi di bagian atas, jadi lambung atau yang atasnya lagi dokter ya. Pokoknya masalahnya di situ. Tapi kalau misalkan warnanya itu merah seperti darah atau segar, itu berarti terjadi masalahnya di bagian yang bawah, pencernaan bawah. Betul dokter Mami? Betul ya. Itu dia, makanya Anda sekarang coba deh sesekali, nggak usah sering-sering ya, itu diperhatikan. Siapa tahu Anda ternyata ada masalah. Kalau ada masalah, itu bisa lebih cepat tertanganinya. Dokter Mami, yang paling sering itu yang pendarahan atau yang ada masalah bagian yang atas atau bagian yang bawah? Iya, kalau ditanyakan paling sering ya random ya? Ya random itu. Sebetulnya begini, umur itu mempengaruhi juga. Jadi misalnya umur bayi, anak, itu biasanya penyebab perdarahannya itu kalau berak darah itu adalah penyakit yang namanya ususnya kepluntir itu, usus kepluntir atau usus panjang demikian itu ada sebagian yang masuk itu. Kalau ada berak darah campur lendir, hati-hati itu, bukan ambeien. Kalau anak bayi itu tidak ada yang sakitnya ambeien itu. Tapi kalau dewasa umumnya adalah bisa karena ambeien atau yang paling berbahaya kalau suatu keganasan, tumor ganas. Nah kalau ditanya yang paling sering, rasanya tergantung umur tadi. Biasanya kalau yang dewasa itu umumnya adalah ambeien. Tapi kalau orang yang sudah usia di atas 50, lansia begitu, hati-hati. Ini adalah suatu keganasan atau tumor ganas di usus besar. Tapi kalau ada anak kecil, umumnya itu tadi. Gangguan usus yang kepluntir atau mungkin ada suatu infeksi namanya enterocolitis, tapi itu ditegakkan dengan jangka waktu yang lama sering sakit, baru kemudian ada berak darah. Demikian, saya kira kita harus waspada pada umur berapa, kemudian bentuk keluhannya tadi bagaimana, disertai sakit yang kemudian langsung berak darah, itu pada umumnya usus yang kepluntir. Tapi kalau diem-diem saja berak darah, mungkin kalau orang dewasa muda mungkin ya namanya ambeien tadi itu. Kira-kira begitu. Kita akan break sebentar, nanti di segmen yang berikutnya saya mau tanya nih, sebenarnya dokter, kalau misalkan kita itu terkena penyakit atau keluhan berak darah, itu apakah ada keluhan yang mendahuluinya? Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba langsung berak darah gitu kan ya? Lalu kemudian saya juga mau tanyakan nih, sebenarnya bagaimana cara penanganannya, bahaya atau enggak, dan kemudian Anda juga boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda, silahkan nanti dari operator akan di forward ke presenter, nanti kita akan pilih pertanyaan yang nanti kami akan bacakan. Yang jelas Anda boleh pilih 2 nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, nomornya dicatat supaya Anda bisa pilih salah satu dan kita akan segera kembali. Kita masuk ke segmen yang kedua, dan seperti biasa pesan di rumah, nanti juga Anda boleh tuh sampaikan pertanyaan Anda, boleh ya, di 2 nomor telepon yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Ada nomor WhatsApp dan juga ada nomor yang satunya lagi. Anda boleh sampaikan keluhannya Anda apa, tolong kalau misalkan via WhatsApp agak sedikit lebih jelas, jadi supaya penyampaian kita itu tidak salah. Sebelum saya akan lanjut lagi ke Dokter Mami pagi hari ini, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum dokter. Untuk menghindari berak darah, makan apa yang tidak boleh sebenarnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, ini langsung ke poinnya nih.
Ada hubungan sama makanan nggak sih, Dok? Ya. Ada hubungannya sama makanan nggak, Dok? Oh, sangat ada. Oh, ada. Ya. Monggo, Dok, dijelaskan, silahkan. Baik. Jadi apakah ada hubungan makanan dengan birak darah? Dengan sendirinya maka tergantung dari penyebabnya tadi itu. Kalau penyebab birak darahnya itu misalnya istilahnya tukak lambung, kalau orang awam menyebutnya dengan sakit mah yang kronis ya, sehingga di lambungnya itu kayak ada sariawan yang cukup dalam yang menghasilkan sampai berdarah sehingga warnanya darahnya itu hitam seperti petis. Maka dengan sendirinya makan makanan yang iritasi lambung sangat mempengaruhi terjadinya birak darah tadi. Oleh karena itu makan makanan yang iritasi tadi itu ya contohnya yang pedas, yang terlalu asam dan sebagainya, atau alkohol itu jangan itu, maka sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya birak darahnya itu warnanya itu segar, merah segar, kemungkinan dari bawah. Kalau orang yang dewasa muda kebanyakan kan karena ambeien, maka makan makanan yang merangsang, misalnya pedas, baik itu dari cabai maupun merica, kemudian ada makan makanan yang menimbulkan istilahnya vasodilatasi ya. Contohnya kalau daging itu daging kambing misalnya demikian. Nah, kemudian kalau buah-buahan itu misalnya durian, nanas, itu sangat menjadi pemicu, trigger, pemicu dari terjadinya birak darah tadi itu. Oleh karena itu, kalau ada keluhan mengenai birak darah, maka seyogianya ditegakkan dulu penyebabnya kira-kira dari apa, sehingga bisa mengarah kemana untuk pencegahannya. Saya kira demikian kuncinya itu. Ya. Jadi intinya sebenarnya apakah ada pengaruh sama makanan? Ada. Lalu cara untuk mencegahnya yang paling gampang, dokter, dan mengatasinya itu bagaimana? Kalau yang paling gampang ya itu tadi, dicegah sesuatu yang merangsang tadi itu. Kalau sudah tahu, oh kalau ini darah kok warna darahnya merah, ya curiganya pertama ya ambeien tadi itu. Tapi ada penyebab lain yang berbahaya ya, yaitu yang disebut keganasan atau tumor di daerah usus besar. Ya, sementara kalau tumor usus besar, cara mencegahnya saya kira kalau sudah terjadi, wah ya sulit ya. Agak repot. Tapi memang biasanya untuk keganasan ini terjadinya di usia-usia di atas 50 tahun ke atas. Rata-rata seperti itu ya. Saya tambahkan satu lagi nanti sebelum kita kembali ke topik kita hari ini. Selamat pagi, dokter. Saya punya sakit lambung. Selamat pagi, dokter. Saya punya sakit lambung sudah lama dan pernah diendoskopi. Katanya di lambung saya memang ada beberapa luka. Terkadang saya tidak pernah berak darah kok, dok. Cuman agak sakit aja kalau BAB. Kalau saya minum produk minuman berserat, dokter, nah itu apakah boleh atau tidak? Monggo, dokter, silakan. Atau nunggu lukanya sembuh dulu baru dia minum yang banyak seratnya gitu, atau sebenarnya gimana, dokter? Silakan. Oh ya, jadi intinya kalau sudah terdiagnosa, apalagi dengan pemeriksaan endoskopi tadi, namanya esofagogastroduodenoskopi ya. Jadi di situ maka diagnosanya jelas, pasti penyebabnya adalah tukak lambung tadi itu. Kalau tukak lambung itu sangat kecil hubungannya dengan makanan-makanan yang berserat. Artinya kalau kita makan makanan berserat ya boleh-boleh saja. Cuman dilihat bahwa makanan berserat tadi itu apakah bisa menimbulkan kadar asam lambung yang meningkat apa tidak. Kalau misalnya makanan berserat itu yang kecut gitu ya, maksudnya asam gitu ya, mestinya ya jangan. Tapi secara garis besar makanan berserat masih bisa dimakan. Artinya tidak harus mencegah sama sekali, demikian. Gitu. Oke. Iya. Jadi untuk yang misalkan memang tanya nih, kan lambungnya masih luka, apakah boleh makan makanan atau minuman yang mungkin berserat? Nggak apa-apa, dokter ya? Iya, kecuali kalau lukanya itu besar mungkin nggak bisa.
Tapi kalau hanya lukanya apalagi bisa makan, mesti saya perkirakan ya mesti ada tukak kecil. Tapi gitu, sarannya yang alami aja ya, jangan yang minuman buatan dokter ya. Ya, ada. Nah, itu dia. Jadi sarannya yang alami aja. Mungkin takut dok, karena kan nanti kalau lambungnya masih luka kena serat malah tambah luka, enggak ya dok ya? Enggak. Oke, baik. Nah, pemirsa di rumah tadi sudah dikasih tahu sama dokter Mami bahwa ternyata salah satu penyebab dari BAB berdarah itu juga ada masalah ambeien. Dokter Mami, ambeien ini biasanya rata-rata terjadinya itu karena apa, dokter Mami? Ya, jadi sebab dari ambeien ya. Kalau ditanya sebab secara pasti belum jelas, tidak jelas. Tapi beberapa pendapat, beberapa teori itu mengatakan bahwa di anus, di dubur kita itu ada suatu penyangga namanya ligamentum tap ya. Nah, itu karena sesuatu proses maka kendor sehingga bantalan dubur yang namanya anal kasen itu akan turun, melorot gitu. Nah, karena di situ tuh penuh dengan pembuluh darah segala macam, maka kalau ada bantalan yang melorot tadi itu, di samping keluarnya itu ada benjolan, juga kalau kena tekanan kotoran, apalagi kotorannya keras, maka setelah kotorannya keluar, blur gitu, ada luka, keluarlah darah. Jadi ciri khas dari ambeien itu berak darahnya keluar setelah feses kita keluar. Ya, jadi fesesnya keluar dulu, baru darahnya. Baru darah keluar. Ya, itu ambeien. Kalau kemudian ditanya sebabnya apa, ini sulit ya. Tapi beberapa faktor yang bisa mencegah atau bisa tidak terjadinya kambuh kalau punya ambeien itu mestinya satu, makanan berserat. Nah, kenapa kok makanan berserat? Makanan berserat itu berbeda dengan roti. Kalau kita makan roti, maka daya serap air itu kecil. Tapi kalau kita makanan berserat, itu kalau kita minumnya juga cukup, sekitar 6 gelas sampai 8 gelas sehari, maka kandungan feses kita itu penuh dengan air ya. Jadi walaupun padat tapi ada airnya, sehingga kalau kita seperti di pelurutan itu loh, jet coaster itu kalau ada air kan licin, gitu ya. Jadi nanti di anus itu juga begitu, licin, gitu. Oleh karena itu dianjurkan makan berserat supaya kandungan fesesnya tadi itu bukan kok menjadi encer lembek, mencret gitu, enggak, padat tetapi kandungan airnya banyak sehingga licin. Yang kedua, di samping makan yang banyak berserat tadi itu juga kita kalau buang air besar jangan terlalu lama-lama. Atau jangan terlalu suka mengejan balik dokter. Jangan terlalu mengejan juga. Jadi ikuti irama terasa ingin. Kalau emang nggak mau keluar jangan dikeluarin gitu dok ya. Ya demikian. Kita jangan terlalu lama, apalagi kalau dengan hobinya sambil baca novel. Saya tuh. Bahaya itu. Ya. Kemudian yang di samping itu juga olahraga yang teratur itu juga baik ya. Jadi pokoknya lifestyle kalau ada hemoroid atau ambeien tadi harus dirubah. Duduk yang mestinya lama-lama karena asik dengan pekerjaan komputer, usahakan kalau lebih dari 1,5 sampai 2 jam usahakan berdiri, mobilisasi. Naik pesawat kalau lama juga begitu, jalan-jalan begitu ya. Kira-kira demikian. Baik, dari tadi itu ya ketika saya ngobrol sama dokter Mami itu saya bolak-balik lihat handphone operator karena ini fansnya kayaknya banyak ya. Ini dokter, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang satu ini, tapi dijawabnya setelah iklan ya dokter ya. Ini kayaknya temannya dokter Mami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Mami. Saya mau tanya, setelah makan buah naga merah pagi hari saat BAB itu kok kotorannya juga ikutan warna merah, agak gelap. Ketika disiram air kelihatan warna merah seperti buah naga itu. Keadaan ini tuh sebenarnya normal atau ada masalah dengan usus saya?
Terima kasih atas jawabannya Pak Sus dari SMA Negeri 4 Surabaya. Oh iya. Temannya dokter Mami. Temannya istri saya. Oh iya, baik. Dokter ngabar-ngabari beliau sudah. Ya wes, kita akan break sebentar ya. Untuk Pak Sus nanti akan dijawab setelah iklan. Kita akan segera kembali. Jadi kita akan jawab pertanyaan dari Pak Sus, dan juga di belakangnya nanti ada dari Kak Rifai yang dari Madura. Habis gini ya Kak Rifai, saya akan jawab dulu untuk yang Pak Sus nih. Saya akan ulangi pertanyaannya, siapa tahu pemirsa di rumah juga belum mendengarkan atau ke skip ya. Jadi Pak Sus ini menanyakan, kalau misalkan kita itu makan buah tertentu seperti buah naga, itu kok kotorannya juga ikutan warnanya merah. Nah, saya pun juga demikian nih, ketika saya makan makanan tertentu yang contoh nih, yogurt yang warnanya hitam yang dari charcoal, itu juga ikutan hitam warna kotoran saya. Dokter Mami, boleh kasih penjelasan nggak? Monggo silahkan. Iya, ya betul. Waalaikumsalam Pak Sus. Ya, prinsipnya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita setelah sari-sari makanan diserap oleh usus, maka juga ada sebagian yang keluar dalam bentuk mungkin aslinya. Jadi memang beberapa kandungan pada makanan itu akan keluar memberikan warna tersendiri-sendiri ya. Betul, saya juga pernah berpengalaman juga buah naga itu. Wah, lah kok merah ini ada apa? Tapi merahnya agak ungu ya, sesuai dengan warna buah naganya ya. Tergantung harganya Dok, warna merahnya. Oh, iya. Ya, memang saya tidak ngerti, tapi ada beberapa pengusaha buah naga, ada yang mengatakan kalau buah naga kami kalau dimakan tidak banyak mengeluarkan warna merah pada kotoran, katanya demikian. Jadi dengan kata lain bahwa kandungan pada beberapa makanan atau bahkan obat-obatan, contohnya obat-obatan itu obat yang sering dipakai zaman dulu atau mungkin sekarang masih, itu misalnya untuk anti TBC namanya rifampicin. Itu kalau diminum kencingnya warnanya merah. Jadi mesti kaget loh pertama kali, lo ada apa ini, demikian. Jadi dengan kata lain maka beberapa makanan, minuman itu juga bisa mempengaruhi kotoran kita. Nah, sekarang apakah kandungan merah di buah naga itu menyebabkan bahaya apa tidak? Kami terus terang belum tahu. Jadi belum ada yang meneliti secara khusus. Ya, secara khusus. Kalau makan 1 bulan terus menerus hasilnya bagaimana? Kalau 2 bulan terus menerus bagaimana? Kalau 1 tahun terus menerus. Karena biasanya orang-orang tadi itu makannya ya sekali tempo. Jadi sementara ini belum ada data yang mengatakan pengaruh jelek dari warna merah akibat makan buah naga. Saya kira demikian dulu intinya. Baik, kalau gitu kita menuju ke pertanyaan yang kedua dari Kak Rifai ya, yang dari Madura. Selamat pagi Dok, mau nanya kalau radang usus itu, selamat pagi Dok, kalau radang usus itu gimana gejalanya? Karena saya itu sering kembung dan sakit perut. BAB terkadang juga berlendir. Pernah kolonoskopi, kata dokternya kena radang usus. Apakah itu benar? Ya. Monggo dokter, silakan. Pak Rifai, saya kira langkahnya sudah betul. Kalau ada darah berlendir, apalagi dicampuri darah juga demikian. Biasanya kita memakai kriteria terus-menerus selama lebih dari 6 minggu. Kalau ada itu, maka indikasi dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam. Urut-urutannya pemeriksaan itu, kalau ada darah biasanya dokter itu melakukan tanya-tanya, itu namanya anamnesa. Kapan mulainya dan sebagainya gitu. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik karena yang mengalami kelainan tadi itu berak darah, maka melakukan pemeriksaan di daerah anus atau duburnya. Biasanya melakukan colok dubur
atau kemudian dilanjutkan pemeriksaan pendek yang namanya proktoskopi. Nah, kalau itu tidak menemukan kelainan, maka dilanjutkan pemeriksaan kolonoskopi, seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Rifai ini tadi. Kemudian dievaluasi dari kolonoskopi tadi itu sepanjang usus besar, kolon, ada kelainan apa? Ternyata ada kelainan yang namanya keradangan atau disebut biasanya kolitis. Nah, kolitis itu nanti ada khusus yang spesifik maksudnya. Ada lagi yang non-spesifik. Biasanya kalau yang non-spesifik itu malah cepat sembuh. Tapi kalau yang spesifik namanya colitis ulcerosa atau yang namanya yang lain-lain, itu maka biasanya agak sulit sembuh. Seperti orang sakit flu begitu loh, naik turun gitu. Karena ini namanya autoimun, penyakit yang autoimun. Nah, biasanya nanti setelah diberikan obat-obat tertentu oleh dokter yang merawat tadi itu, kemudian diteni, diinget-inget kira-kira pemicunya menjadi rasa nyaman, tidak enak tadi itu apa. Saya kira demikian. Oleh karena itu, maka harus hati-hati betul. Kadang-kadang orang ini makan makanan tertentu tidak apa-apa, tapi pada orang yang lain, kalau makan makanan itu menjadi meradang, sehingga rasa sakit sekali yang harus perlu obat-obatan lagi. Jadi dengan kata lain, kalau yang namanya radang di usus besar atau kolitis tadi itu tergantung penyebabnya itu apa tadi itu. Ya. Nah, berarti ditunggu sampai paling enggak 6 minggu ya dok ya? Untuk indikasi kolonoskopinya. Indikasi kolonoskopi itu kalau berak darahnya, berak campur lembir tadi berlanjut terus diobati tidak sembuh-sembuh 6 minggu, sebaiknya ditegakkan dengan kolonoskopi. Lalu bagaimana cara atau langkah apa yang Pak Rifai atau Kak Rifai bisa ambil untuk meringankan keluhannya dok? Apa nih? Ya, saya kira dari hasil kolonoskopi tadi itu apa, sehingga dokter akan memberikan terapi, memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kelainan tadi itu. Ya, jadi saya kira kembali lagi ke dokter yang merawat karena sudah jelas ini penyakitnya itu apa. Oh, memang iya, oke, baik. Ya, jadi misalnya obat-obatan yang diminum, obat-obatan yang diberikan diminum, kalau sudah baik nanti itu tadi diingat-ingat kira-kira dulu-dulu itu penyebab pencetusnya itu apa. Demikian. Ya. Baik. Ya. Jadi Kak Rifai, langkah yang Kak Rifai ambil yang pertama udah bener nih. Lalu kemudian dari gejala yang Kak Rifai alami itu juga memang iya, itu adalah merupakan gejala dari radang usus yang Kak Rifai tanyakan. Lalu kemudian itu memang harus diikuti aja anjuran dokternya, dan kemudian nanti setelah itu diiling-iling atau diingat-ingat pertama kali kok bisa kayak gini tuh kenapa, maka itu akan dihindari juga. Ya. Gitu. Rata-rata sembuhnya radang usus ini berapa lama sih dok? Nggak mesti ya, kadang-kadang itu bisa sampai 1,5 bulan itu baru baik. Kemudian setelah tenang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan atau tahun bahkan, kemudian muncul lagi gitu. Karena pernah ada pasien juga, kalau tidak salah juga dari Madura, bahkan sampai karena radangnya itu makin membuat menipisnya dinding usus, maka akan terjadi perforasi itu lubang ya. Akibatnya terpaksa dioperasi. Setelah dioperasi tidak bisa disambung saat itu sehingga membuat lubang pembuangan dulu di dinding perut. Setelah minum obat, dirawat terus mungkin 3 tahun atau 4 tahun baru tenang, baru dibetulkan kembali. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kok tidak kontrol, mudah-mudahan baik gitu aja. Ya, demikian. Oke. Ya. Jadi intinya seperti itu ya yang sudah dijelaskan sama Dokter Mami. Pesan di rumah, kita harus jeda dulu karena saya juga harus bagi waktu. Nanti kita masih ada 2 segmen lagi yang Anda mungkin mau bertanya juga boleh, silakan saja. Nanti saya akan ngobrol kembali dengan Dokter Mami pagi hari ini. Dan juga nanti saya akan tanyakan nih, beliau hari apa aja prakteknya. Kalau misalnya Anda pengen ketemu sama beliau, ntar dicatat ya, hari sama jamnya, supaya nanti bisa langsung datang ke tempat prakteknya beliau. Kita akan segera kembali.
Jadi kita membahas seputar masalah berak darah, lalu kemudian apa sih yang menjadi penyebabnya, lalu kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ternyata berak darah ini itu penyebabnya kita bagi menjadi dua yang paling sering. Jadi gangguan di saluran cerna atas atau gangguan di saluran cerna bawah. Kalau yang gangguannya di saluran cerna atas itu memang warnanya biasanya cenderung hitam, pekat seperti petis atau kopi. Tapi kalau terjadi di saluran cerna bagian yang bawah, itu memang biasanya berbeda nih warnanya. Warnanya warna merah. Seperti itu. Nah, ada baiknya sesekali ini misalkan Anda lagi BAB ya, dilihat BAB Anda. Bukannya untuk mengamati ya, tapi untuk ngelihat aja apakah ini normal atau tidak seperti itu. Jadi, Anda punya gambaran kira-kira kondisi tubuh Anda ini fit, sehat atau tidak. Dokter, kalau misalkan kita bicara seputar BAB yang disertai darah, secara garis besar, mulai usia berapa yang bisa, dok? Kalau tadi kan usia 50 ke atas kan biasanya keganasan nih, dok. Tapi sudah pernah pasien-pasien dokter itu yang ke dokter itu paling kecil, dok, usia berapa biasanya? Ya, kalau dari sisi usia, ya itu yang bayi seperti anak-anak tadi itu penyebabnya adalah kebanyakan adalah usus yang terpeluntir atau usus yang masuk. Nah, karena saya sudah tahu sejak tahun 2000 jadi sudah 20 tahun ya ini ya, saya mengkhususkan ke dewasa, maka saat ini pasien kami adalah pasien dewasa. Nah, umumnya usia-usia menjelang umur 20 itu mulai ada namanya ambeien, hemoroid. Jadi kalau berak darah yang usia remaja muda tadi itu kemudian cenderungnya kalah hemoroid, ambeien. Cuman sebetulnya jarang sekali orang muda ambeien itu jarang. Biasanya kalau berak darah kemungkinan adalah polip. Ya, kadang-kadang saya itu sering didatangi lulusan SMA, dok datang periksa apakah ada ambeien. Loh, kenapa kok periksa ada ambeien? Karena ingin masuk tes salah satu instansi lah. Instansi ya. Saya itu cerita, ambeien itu barang normal kok. Kalau derajat 1, derajat 2 itu normal. Karena apa? Selaput dalam tadi itu untuk membedakan, itu istimewanya Gusti Allah ya. Coba bisa membedakan ini barang gas, ini cair, apa ini padat. Artinya itu ini mau buang angin atau kentut atau mau hanya buang air besar, itu kan bisa membedakan. Berarti sensornya kan baik sekali. Kalau sampai itu dioperasi dibuang, itu adalah eman-eman sebetulnya itu harus dicegah. Jadi sebetulnya kalau ditanya paling sering itu kalau yang usia dia 20-an ke atas kemungkinan baru ada yang namanya hemoroid tadi itu. Tapi kalau yang usia lanjut ya itu hati-hati. Hemoroid pun ya ada, tapi harus waspada ke keganasan. Oke. Ya. Nah, dokter, ini kan biasanya memang beberapa pemirsa di rumah itu mungkin pernah salah penanganan. Misalkan nih seperti buang air besarnya itu terlalu lama di kamar mandi atau kebiasaan yang buruk seperti mengejan dan lain sebagainya. Dokter, apa sih, dok, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya harus dihindari atau kemudian apa yang biasanya sering salah kaprah di antara pasien-pasien ini seputar masalah berak darah tadi ini? Apa yang biasanya paling sering salah kaprah atau yang kebiasaan yang buruk yang sebenarnya juga terus dilakukan sampai sekarang, dok? Apa, dokter? Ya, jadi yang jelas kalau berak darah jangan kita mengabaikan, ignore ya. Harus waspada. Waspadanya itu apa? Seperti yang tadi saya utarakan bahwa kemungkinan tadi mulai dari yang paling ringan, bisa ambeien yang derajatnya kecil, bisa yang sampai besar, atau mungkin keganasan, atau mungkin juga beberapa infeksi. Nah, kalau kita yang dimasukkan itu artinya harus... Ya, kadang-kadang itu kan orang-orang harus seperti apa supaya tidak makin parah atau tidak terjadi berak darah. Kadang-kadang kan sering salah kaprah juga di, dok. Ya, jadi kalau seandainya ada supaya tidak berak darah, kalau untuk mencegah ambeien, saya kira kita harus mencegah
hal-hal yang statik ya. Contohnya kalau duduk terlalu lama jangan. Pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu saya jelaskan tadi itu. Kemudian termasuk buang air besar jangan terlalu lama. Jangan duduk di kloset, di atas kloset itu. Kemudian makan makanan yang banyak serat untuk memudahkan feses itu, buang air besarnya lebih gampang. Kemudian olahraga secara teratur, minimal setengah jam per hari kalau bisa. Kemudian 150 menit itu berarti seminggu berapa? 35 hari, 5 kali dalam seminggu 30 menit per hari. Itu saya kira sudah cukup baik membuat menjadi badan itu menjadi fit. Demikian. Oke. Dokter, ada pertanyaan yang saya bacakan dokter ya. Selamat pagi dokter Mami, saya mau tanya, apakah setiap ambeien itu harus operasi jalan satu-satunya? Kan ada dok klinik yang menawarkan, kan ada dok klinik yang katanya bisa tanpa operasi. Apakah itu memang ada derajatnya atau stadiumnya ya dok? Atau bisa semakin membesar jika tidak dioperasi? Monggo dokter. Ya, jadi ambeien atau hemoroid itu ada dua sebetulnya. Ada yang ambeien yang sebelah dalam, ada yang ambeien sebelah luar. Ambeien dalam sama luar? Luar ya. Kalau ambeien yang luar itu kita diam saja dilihat di tepinya anus, di tepinya dubur itu ada kelihatan benjolan. Nah, benjolan itu hemoroid eksterna atau ambeien luar itu sebetulnya tidak apa-apa, itu karunia dari Gusti Allah itu. Kecuali kalau mengalami infeksi radang. Tandanya apa? Membengkak, dipegang sakit, rasanya sakit. Atau bahkan kelihatan tepinya itu ada biru-biru gitu. Nah, itu baru indikasi untuk dioperasi. Atau diminum obat dulu bisa untuk obat-obat anti hemoroid. Biasanya kalau saya evaluasi 2 minggu dulu minum itu, dilihat ada hasilnya apa enggak. Kalau ada hasilnya diteruskan lagi 2 minggu. Kalau ada hasilnya ada enggak, ditambah lagi 2 minggu. Insya Allah dalam 6 minggu tadi sembuh. Nah, kalau 2 minggu itu ternyata masih tetap atau bahkan menjadi lebih parah, ya indikasi operasi. Operasinya kalau yang eksternya itu cuma diiris gitu, dikeluarkan darahnya, selesai. Jadi tidak dipotong, tidak dibuang ya, dibuang. Nah, kalau yang ambeien sebelah dalam itu yang menentukan dalam dan luar nanti dokter. Dengan pemeriksaan proktoskopi, dengan proktoskopi. Itu ada derajatnya, ada derajat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang derajat 1 itu ya seperti kayak varises gitu kalau dilihat. Kalau derajat 2 itu bendol, itu pembagiannya banyak ya, tapi ini saya pakai pembagian yang umum aja. Kemudian bendol, kemudian derajat 3 itu adalah bendol, kemudian kalau berak itu keluar, kalau dengan dimasukkan dengan tangan baru masuk, kalau 4 itu keluar terus. Nah, kalau yang derajat 1, 2 itu dengan obat-obatan biasanya baik, seperti tadi. Kira-kira 2 minggu. Oke. Tapi kalau misalnya 2 minggu tetap diperiksa, 2 minggu lagi ditambahi tetap, ya jangan diteruskan. Nanti habis obat 1 keranjang pun ya tidak sembuh, karena itu dianjurkan untuk operasi. Tapi operasinya carilah teknik operasi yang paling yang paling cepat penyembuhannya. Tepat ya, karena selaput dalam anus dubur tadi itu untuk membedakan itu. Barang gas, barang cair atau barang padat. Jadi jangan sampai dirusak. Jadi sebenarnya juga jangan sampai dihilangkan gimana? Oke, baik. Betul. Sepertinya saya gabung aja segmen ini ya, soalnya juga tinggal sedikit waktunya. Ini ada pertanyaan terakhir, dokter, saya akan bacakan. Selamat pagi, saya Mas Rizky. Dulu saya sering berak darah. Itu katanya karena duduk terlalu lama. Nah, sekarang pekerjaan saya sudah mobile, jadi tidak pernah duduk lama lagi. Tapi kok masih sering terjadi ya, padahal seratnya juga sudah cukup. Kenapa dokter? Gimana kira-kira? Ya itu tadi. Karena kok masih ada, padahal seratnya cukup. Sudah cukup, ya. Karena itu tadi,
bahwa ambeien yang dalam kira-kira ini ambeien dalam itu karena penggantungnya ligamentum park namanya itu kendor. Nah kalau sudah kendor maka kalau sudah dengan cara istilahnya konservatif, mulai makan banyak serat, perubahan pola hidupnya sudah dirubah, sudah sering olahraga, sudah minum obat-obatan, masih tetap ya kemungkinan ini adalah suatu indikasi untuk operasi. Atau jangan-jangan penyebab berak darahnya bukan dari ambeien. Saya kira itu ditegakkan dengan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, mulai dari yang proktoskopi sampai ke kolonoskopi. Demikian saya kira itu. Oke, jadi coba untuk diperiksa lagi kira-kira apa penyebabnya, karena butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalkan serat udah cukup, pola geraknya juga sudah bagus, tapi kok masih ada berak darah ya. Pemirsa di rumah, sudah hampir tiba kita di waktu terakhir. Dokter mungkin boleh dikasih apa pesannya untuk pemirsa di rumah, apa nih tipsnya juga mungkin kalau misalkan ada, monggo dokter silahkan. Baiklah, para pemirsa yang ada di rumah, saya kira untuk buang air besar ini perlu kita cermati. Karena itu kami menganjurkan konsumsilah jenis makanan yang lengkap dan seimbang. Hindari alkohol, daging merah itu bisa kalau banyak menyebabkan tumor usus besar. Hindari juga makan makanan yang tinggi lemak. Kemudian direkomendasikan ini adalah buah, sayur yang kalau bisa ya sereal dari bubur merah itu, beras merah itu baik juga. Kemudian juga perbanyak konsumsi yang daun-daunan sayuran berdaun hijau ya. Kemudian lakukan aktivitas yang baik, aktivitas fisik, olahraga setiap hari, dan ingat bila berak darah sebaiknya konsultasi ke dokter setempat, jangan diobati sendiri, karena kalau diobati sendiri siapa tahu penyebabnya bukan yang ambeien seperti biasa, tapi adalah yang sangat berbahaya adalah keganasan dari usus besar.